Ada malam yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Malam ketika dunia terdiam, ketika suara kendaraan menjauh, ketika lampu-lampu rumah redup satu persatu. Di saat itulah ada hamba yang bangun. Bukan karena terpaksa, bukan karena kebiasaan semata, tetapi karena hatinya dipanggil. Jika kamu sedang menonton ini, mungkin kamu adalah salah satunya. Menggetarkan. Bacalah 6 zikir ini setelah sholat tahajud di bulan Ramadan, hadiah besar Allah menantimu. Terima kasih sudah berada di sini, sahabat ilmu langit. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan ruhani. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa yang pernah kamu bisikkan dalam sujud. Bisa jadi ini adalah pengingat yang Allah kirim tepat di waktu yang kamu butuhkan. Ramadan adalah bulan yang berbeda. Udara sepertiga malamnya terasa lain. Sunyinya bukan sekadar sunyi. Ia seperti ruang rahasia yang dibuka khusus bagi mereka yang ingin berbicara dari hati ke hati dengan Rabb-Nya. Sholat tahajud di bulan Ramadan bukan hanya tentang berdiri dan sujud. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang dari lelahnya dunia. Pulang dari penatnya pikiran. Pulang dari segala luka yang tidak pernah sempat kita ceritakan kepada siapapun. Namun ada satu rahasia yang sering tidak disadari. Setelah salam terakhir tahajud terucap, jangan terburu meninggalkan sajadah. Karena justru setelah itulah pintu langit sedang terbuka lebar. Di bagian pertama ini, kita akan menyentuh 2 zikir yang menjadi fondasi getaran itu. 2 kalimat yang tampak sederhana, namun jika diucapkan dengan kesadaran penuh, mampu mengguncang batin dan mengubah arah hidup. Zikir pertama adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalimat ini mungkin sudah sering kita ucapkan. Bahkan terkadang begitu ringan di lisan. Tetapi di sepertiga malam Ramadan, setelah tahajud, istighfar bukan lagi sekadar lafaz. Ia adalah pengakuan terdalam seorang hamba. Pengakuan bahwa kita tidak sempurna. Pengakuan bahwa kita sering lalai. Pengakuan bahwa kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa siapa yang memberi dunia itu. Ketika istighfar keluar dari hati yang benar-benar sadar, ada sesuatu yang berubah. Hati yang keras menjadi lunak, dada yang sesak perlahan terasa lapang. Allah mencintai hamba yang kembali. Bukan yang merasa paling bersih, bukan yang merasa paling benar, tetapi yang sadar dan kembali. Bayangkan di sepertiga malam, dalam keadaan sunyi, kamu menundukkan kepala dan berbisik pelan, Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Dia. Dan justru disitulah keindahannya. Istighfar setelah tahajud di bulan Ramadan seperti mengetuk pintu rahmat yang sangat luas. Ia membersihkan jalur doa. Ia melapangkan jalan rezeki. Ia menghapus penghalang yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Banyak orang berdoa agar hidupnya berubah, tetapi lupa membersihkan sebab yang membuat doanya tertahan. Istighfar adalah kuncinya. Ia bukan hanya penghapus dosa, tetapi pembuka keberkahan. Lalu zikir kedua yang menggetarkan adalah tasbih. Subhanallah. Kalimat ini adalah pengakuan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Di saat hidup terasa tidak adil, di saat harapan belum terwujud, tasbih adalah bentuk kepercayaan yang utuh. Mengucapkan subhanallah setelah tahajud berarti kita sedang berkata, "Ya Allah, aku percaya Engkau tidak pernah salah dalam menuliskan takdirku." Di titik ini, seringkali air mata jatuh tanpa dipaksa. Bukan karena putus asa, tetapi karena hati akhirnya menerima. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan lapar dan dahaga. Tetapi tahajud dan zikir setelahnya mengajarkan kita menahan prasangka, menahan keluh kesah, mengganti kegelisahan dengan keyakinan. Ketika istighfar dan tasbih bersatu di sepertiga malam, ada getaran yang sulit dijelaskan. Seolah ada beban yang dilepaskan. Seolah ada cahaya yang masuk ke dalam dada. Sahabat ilmu langit, banyak orang mencari keajaiban di tempat yang jauh. Padahal mungkin keajaiban itu sedang menunggu di sajadahmu sendiri. Hadiah besar Allah di bulan Ramadan tidak selalu berbentuk materi yang langsung terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli.
dalam bentuk keyakinan yang tidak bisa diguncang, dalam bentuk hati yang lebih kuat menghadapi ujian. Dan semua itu sering dimulai dari zikir yang sederhana namun tulus. Istighfar yang membuat kita rendah hati. Tasbih yang membuat kita percaya penuh. Bagian pertama ini adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan rohani tidak akan kokoh. Karena sebelum meminta lebih, kita perlu membersihkan diri dan meluruskan keyakinan. Di bagian kedua nanti, kita akan menyentuh zikir yang menguatkan hubungan kita dengan nikmat dan tauhid. Zikir yang bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengundang pertolongan. Ia akan membawa kita lebih dalam lagi ke inti hadiah Ramadan. Namun sebelum melangkah ke sana, rasakan dulu getaran dua kalimat ini. Bayangkan dirimu di sepertiga malam, setelah tahajud, dalam keadaan sunyi. Lalu perlahan kamu beristighfar, kemudian bertasbih. Tidak ada yang tahu isi hatimu kecuali Allah. Dan mungkin, di saat itulah perubahan dimulai. Jika hatimu terasa disentuh, jika kamu merasakan kedamaian hanya dengan membayangkannya, tuliskan amin di kolom komentar. Biarkan amin itu menjadi aliran energi positif. Biarkan ia menjadi doa yang saling menguatkan di antara kita. Karena perjalanan ini belum selesai. Kita baru berada di awal. Masih ada 4 zikir lagi yang akan kita selami bersama di bagian kedua dan ketiga. Zikir yang akan melengkapi getaran ini. Zikir yang akan mengokohkan langkah kita di sisa Ramadan. Semoga malam-malammu tidak lagi sama. Semoga setiap tahajudmu tidak lagi terasa biasa. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan kali ini sebagai titik balik yang paling indah dalam hidupmu. Ramadan selalu menghadirkan ruang yang berbeda bagi jiwa yang ingin kembali. Setelah di bagian pertama kita menyentuh istighfar dan tasbih sebagai fondasi, kini kita melangkah lebih dalam. Karena perjalanan ruhani tidak berhenti pada pengakuan dosa dan penguatan keyakinan. Ia bergerak menuju rasa syukur yang matang dan tauhid yang utuh. Di sepertiga malam, setelah tahajud yang mungkin diiringi air mata, ada momen yang sangat halus. Momen ketika hati berada dalam keadaan paling jujur. Tidak sedang membela diri, tidak sedang menyalahkan keadaan. Hanya ada kesadaran dan harapan. Di titik inilah zikir ketiga dan keempat menemukan maknanya. Zikir ketiga adalah tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur di siang hari ketika semuanya terlihat baik mungkin terasa mudah. Tetapi bersyukur di sepertiga malam setelah kita menyadari segala kekurangan diri adalah tingkat kedewasaan iman yang berbeda. Tahmid setelah tahajud di bulan Ramadan bukan sekadar ucapan terima kasih. Ia adalah pernyataan bahwa apapun yang telah Allah tuliskan dalam hidup ini tetap layak untuk disyukuri. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita menghitung kekurangan dengan sangat teliti, tetapi lupa menghitung nikmat yang setiap hari kita hirup tanpa sadar. Nikmat bernapas, nikmat iman, nikmat masih diberi kesempatan hidup hingga Ramadan kali ini. Tidak semua orang yang hidup tahun lalu bisa merasakan Ramadan sekarang. Tidak semua yang sehat tahun lalu masih diberi kekuatan bangun tahajud malam ini. Ketika seseorang selesai tahajud lalu mengucapkan Alhamdulillah dengan hati yang benar-benar sadar, ada perubahan cara pandang yang terjadi. Hidup tidak lagi dilihat sebagai beban. Masalah tidak lagi dipandang sebagai hukuman. Semuanya berubah menjadi bagian dari proses pendidikan dari Allah. Syukur adalah magnet. Ia menarik tambahan nikmat. Tetapi syukur yang lahir dari sepertiga malam memiliki daya tarik yang lebih kuat. Karena ia tidak lahir dari euforia dunia, melainkan dari kesadaran terdalam seorang hamba. Tahmid membuat hati tidak mudah iri, tidak mudah gelisah melihat pencapaian orang lain. Karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki takaran yang berbeda. Ramadan mengajarkan kita menahan lapar, tetapi tahmid mengajarkan kita menahan keluhan. Di saat sebagian orang mengeluh tentang hidupnya, ada hamba yang justru di sepertiga malam berkata, Alhamdulillah ya Allah atas semua yang Engkau beri, bahkan atas yang belum Engkau beri. Dan dari situlah hadiah besar mulai mendekat. Kemudian zikir keempat adalah tahlil. La ilaha illallah.
Kalimat ini bukan hanya kalimat tauhid yang kita hafal sejak kecil. Ia adalah inti dari seluruh perjalanan hidup. Ia adalah pusat dari semua zikir. Setelah istighfar membersihkan diri, tasbih meluruskan keyakinan, dan tahmid menumbuhkan syukur, tahlil datang untuk menguatkan pondasi tauhid. La ilaha illallah berarti tidak ada yang pantas menjadi sandaran hati selain Allah. Seringkali kegelisahan muncul karena kita menggantungkan terlalu banyak harapan pada makhluk. Kita berharap pada manusia untuk membahagiakan kita sepenuhnya. Kita berharap pada jabatan untuk memberi rasa aman. Kita berharap pada harta untuk memberi ketenangan. Padahal semua itu fana. Ketika di sepertiga malam setelah tahajud kita mengucapkan la ilaha illallah dengan kesadaran penuh, kita sedang melepaskan satu persatu ketergantungan palsu itu. Kita sedang berkata dalam hati, "Ya Allah, hanya Engkau sumber kekuatan. Hanya Engkau tempat bergantung. Hanya Engkau yang tidak pernah mengecewakan." Kalimat ini sederhana, tetapi jika benar-benar diresapi, ia mengubah cara seseorang menjalani hidupnya. Orang yang hatinya kuat dengan tahlil tidak mudah panik ketika rezekinya terasa sempit. Tidak mudah hancur ketika rencananya gagal. Karena ia tahu bahwa yang mengatur bukan manusia, bukan keadaan, tetapi Allah yang maha bijaksana. Tahlil di bulan Ramadan memiliki getaran yang berbeda. Bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana tauhid ditegaskan kembali dalam setiap ayat yang kita baca. Maka ketika tahlil dilantunkan setelah tahajud, seolah ia menyatu dengan ruh Ramadan itu sendiri. Ada ketenangan yang muncul perlahan. Ada rasa aman yang tumbuh tanpa sebab yang jelas. Bukan karena masalah hilang seketika, tetapi karena hati sudah menemukan pusatnya. Sahabat ilmu langit, perjalanan ini sedang membawa kita lebih dalam. Di bagian pertama kita membersihkan dan meluruskan. Di bagian kedua ini kita belajar menerima dan meneguhkan. Istighfar membuat kita rendah hati. Tasbih membuat kita percaya pada kesucian takdir Allah. Tahmid membuat kita melihat nikmat dalam segala keadaan. Tahlil membuat kita hanya bergantung pada Allah. Keempat zikir ini jika dirangkai setelah tahajud di bulan Ramadan akan membentuk lingkaran kekuatan yang utuh. Lingkaran yang menjaga hati dari kerapuhan berlebihan. Lingkaran yang membuat jiwa tetap stabil meski badai kehidupan datang silih berganti. Banyak orang mencari kekuatan di luar dirinya. Padahal kekuatan itu sering tersembunyi dalam kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Bangun di sepertiga malam, bersujud dalam tahajud, lalu melanjutkannya dengan zikir yang hidup. Hadiah besar Allah bukan selalu dalam bentuk yang instan. Ia sering datang dalam bentuk perubahan karakter, perubahan cara berpikir, perubahan cara menyikapi ujian, dan perubahan itu dimulai dari hati yang bersih, bersyukur, dan bertauhid kuat. Bayangkan seseorang yang rutin melakukan 4 zikir ini setiap selesai tahajud selama Ramadan. Hari demi hari hatinya menjadi lebih jernih. Keluhannya berkurang, kecemasannya mereda, kepercayaannya kepada Allah semakin dalam. Tanpa disadari, keputusannya dalam hidup menjadi lebih bijak, ucapannya lebih terjaga, sikapnya lebih lembut. Disitulah sebenarnya hadiah besar itu bekerja. Tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Jika sampai di titik ini hatimu terasa lebih tenang hanya dengan membacanya, itu pertanda bahwa jiwamu sedang merespons panggilan kebaikan. Tuliskan amin di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif. Biarkan amin itu menjadi doa bersama agar Allah menguatkan kita untuk mengamalkannya. Karena perjalanan kita belum selesai. Masih ada 2 zikir lagi yang akan menjadi penutup rangkaian ini di bagian ketiga. Zikir yang bukan hanya menguatkan hubungan dengan Allah, tetapi juga menjadi pelindung dan penyerahan diri sepenuhnya. Di bagian terakhir nanti, kita akan menyentuh solawat dan kalimat tawakal yang menjadi mahkota dari semua zikir ini. Ia akan menyempurnakan getaran yang sudah dibangun sejak awal. Ramadan masih memberi kita kesempatan. Sepertiga malam masih terbuka. Langit masih menerima doa. Semoga Allah menjadikan setiap tahajud kita bukan sekadar rutinitas,
tetapi perjalanan yang benar-benar mengubah arah hidup kita. Ramadan selalu menyimpan puncak yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersungguh-sungguh mendaki. Di bagian pertama kita membersihkan diri dengan istighfar dan meluruskan keyakinan dengan tasbih. Di bagian kedua kita menumbuhkan syukur melalui tahmid dan meneguhkan tauhid dengan tahlil. Kini kita sampai pada bagian terakhir. Bagian yang menjadi penyempurna. Bagian yang bukan hanya menguatkan hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga menghadirkan rasa aman yang utuh di dalam dada. Sepertiga malam masih sunyi, nafas terasa lebih pelan, dunia seperti menjauh, sajadah masih terbentang, dan hati berada dalam kondisi yang paling jujur. Di titik ini, zikir kelima hadir sebagai cahaya yang menghubungkan kita dengan manusia paling mulia yang pernah berjalan di bumi. Zikir kelima adalah sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalimat ini bukan hanya rangkaian kata yang indah. Ia adalah bukti cinta. Ia adalah jembatan antara doa dan pengabulan. Rasulullah adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Hidupnya penuh ujian, tetapi juga penuh kemuliaan. Ketika kita bersalawat setelah tahajud di bulan Ramadan, seolah kita sedang menyelaraskan hati dengan jalan yang telah beliau tempuh. Sholawat memiliki rahasia yang dalam. Ia melembutkan jiwa, ia membersihkan niat, ia membuat doa tidak lagi terasa egois. Seringkali ketika berdoa, kita terlalu fokus pada kebutuhan pribadi. Kita meminta kesehatan, rezeki, kemudahan, pasangan, keturunan. Semua itu wajar, tetapi sholawat mengajarkan bahwa sebelum meminta, ada adab yang perlu dihidupkan. Mengirimkan sholawat setelah tahajud membuat hati terasa lebih teduh. Ada rasa kedekatan yang sulit dijelaskan. Seolah kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Seolah ada teladan yang membimbing dari kejauhan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana jejak perjuangan Rasulullah begitu terasa. Maka ketika sholawat dilantunkan dalam sunyi sepertiga malam, ia seperti menyatu dengan atmosfer bulan suci itu. Banyak ulama menjelaskan bahwa sholawat adalah sebab turunnya rahmat. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat dari Allah. Bayangkan jika setelah tahajud, dalam keadaan hati yang lembut, kita memperbanyak sholawat. Berapa rahmat yang turun, berapa keberkahan yang mendekat, berapa pintu yang mungkin selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Sholawat bukan hanya zikir. Ia adalah energi cinta, dan cinta kepada Rasulullah akan menuntun cinta kepada Allah menjadi lebih tulus. Setelah sholawat, tibalah kita pada zikir keenam. Zikir yang menjadi mahkota dari semua rangkaian ini. Zikir yang melahirkan ketenangan paling dalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Kalimat ini adalah puncak tawakal. Setelah beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bersalawat, akhirnya kita menyerahkan semuanya. Kita sadar bahwa usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, air mata sudah jatuh. Kini saatnya percaya sepenuhnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan kalimat pasrah tanpa usaha. Ia adalah kalimat yang lahir setelah ikhtiar maksimal dan doa yang sungguh-sungguh. Di sepertiga malam Ramadan, ketika kalimat ini diucapkan dengan kesadaran penuh, ada beban yang runtuh. Ada ketakutan yang luruh. Ada kecemasan yang mencair. Karena hati berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, sekarang aku serahkan semuanya kepadamu." Banyak kegelisahan muncul karena kita ingin mengendalikan semua hal. Kita ingin hasil sesuai dengan rencana kita. Kita ingin jawaban datang sesuai waktu yang kita tentukan. Padahal Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil mengajarkan kita untuk percaya pada timing Allah. Mengajarkan kita untuk menerima bahwa apapun hasilnya, itu yang terbaik. Di bulan Ramadan, ketika pahala dilipat gandakan, ketika pintu surga dibuka, kalimat tawakal ini seperti menutup rangkaian zikir dengan sempurna. Ia adalah titik tenang setelah gelombang doa. Sahabat ilmu langit, jika 6 zikir ini dirangkai setelah tahajud,
ia membentuk satu lingkaran kekuatan yang utuh. Istighfar membersihkan, tasbih meluruskan keyakinan, tahmid menumbuhkan syukur, tahlil meneguhkan tauhid, sholawat menghadirkan rahmat, hasbunallahu wa ni'mal wakil menanamkan tawakal. Inilah hadiah besar Allah yang sering tidak disadari. Bukan hanya terkabulnya satu dua permintaan, tetapi berubahnya kualitas hati. Hati yang lebih sabar, hati yang lebih yakin, hati yang lebih tenang menghadapi badai. Bisa jadi masalah belum langsung selesai, rezeki belum langsung melimpah, tetapi hati sudah tidak mudah runtuh. Dan ketika hati kuat, langkah hidup pun menjadi lebih mantap. Ramadan adalah bulan percepatan, percepatan pahala, percepatan ampunan, percepatan perubahan diri. Jika 6 zikir ini dijaga konsisten setelah tahajud, hari demi hari akan ada pergeseran yang halus namun nyata. Cara kita memandang ujian berubah, cara kita berbicara berubah, cara kita mengambil keputusan berubah. Tanpa disadari, hidup mulai mengarah ke jalur yang lebih terang. Hadiah besar Allah bukan selalu berupa sesuatu yang mengejutkan secara instan. Ia sering berupa ketenangan yang menetap, keyakinan yang kokoh, hati yang tidak lagi mudah panik, dan semua itu lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dalam sunyi. Bayangkan Ramadan ini menjadi titik balik, bukan karena kita melakukan sesuatu yang luar biasa di mata manusia, tetapi karena kita konsisten menjaga 6 zikir ini setiap selesai tahajud. Langit mungkin tidak berbicara dengan suara, tetapi ia mencatat. Malaikat tidak terlihat oleh mata, tetapi mereka menyaksikan, dan Allah Maha mengetahui setiap getaran hati. Jika sampai di akhir perjalanan ini hatimu terasa lebih lapang, lebih yakin, lebih tenang, itu pertanda bahwa jiwamu merespons kebenaran. Tuliskan amin di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif. Biarkan amin itu menjadi doa bersama agar Allah memberi kita kekuatan menjaga tahajud dan 6 zikir ini sepanjang Ramadan. Semoga setiap sujudmu tidak pernah sia-sia. Semoga setiap zikirmu menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi hadiah terbesar dalam hidupmu. Dan semoga Allah menuntun langkah kita hingga akhir perjalanan dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan.